Harusnya sih banyak ya orang yang mikirnya kayak gue. Mungkin dia punya knowledge, punya ilmu sesuatu nih. Walaupun dia nggak seneng ngajar, tapi gue yakin dia akan mikir, ini kalau orang tahu, pasti. Jadi sebagai founder dari Vitamin ini, Waduh, langsung ditanyanya sebagai founder guys. hal-hal apa sih yang membuat lu ternyata tuh kenapa sih gue harus bikin Vitamin? Latar belakang dulu kali ya. Boleh, boleh. Kita nanti berlanjut aja ya, pertanyaannya boleh. Em, Mungkin latar belakang dulu kali ya. Iya, kayak dulu kenapa harus gue tuh yang bikin Vitamin gitu istilahnya. Menurut gue, setiap orang itu punya alasan, punya tujuan kenapa mereka ini harus jadi manusia. Kenapa mereka ini lahir di dunia ini. Menurut gue setiap orang punya purpose. Dan masalahnya satu, nggak semua orang sadar purpose-nya itu apa. Untuk orang-orang yang sadar purpose-nya itu apa, menurut gue akan sayang banget kalau misalnya dia ini nggak melakukan sesuatu lah istilahnya. Buat ngebangun purpose-nya dia itu. Nah kebetulan gue mikirnya gue tahu purpose gue apa di dunia ini. Mungkin gue nggak tahu ya secara spesifik apakah ini jalan yang benar atau jalan yang salah, itu bukan gue yang nentuin. Tapi at least gue tahu purpose gue adalah gue harus berguna buat orang lain. Dari situ sesimpel itu, dari gue harus berguna buat orang lain, berarti apa yang gue punya, mau itu ilmu ya, mau itu materi, kalau gue punya ya amin. Kalau selain itu kan, pokoknya apapun yang gue punya ini, istilahnya tuh gue minjem gitu loh dari awal. Gue dilahirin di dunia ini, gue minjem semua bantuan yang dikasih sama keluarga gue, sama teman-teman. Jadi gue ngerasa gue ini berhutang budi. Jadi gue harus kembalikan lah ke alam. Apa bentuknya, gue ngembaliinnya kayak gimana? Ya karena kebetulan gue ahlinya di bidang mengajar, dan gue passion banget di bidang ngajar, gue passion juga di bidang matematika, dan gue orangnya cepat belajar juga. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang ada di kepala gue yang menurut gue sayang banget kalau nggak di-share. Dan gue ngerasanya harusnya sih banyak ya orang yang mikirnya kayak gue. Mungkin dia punya knowledge, punya ilmu sesuatu nih. Walaupun dia nggak seneng ngajar, tapi gue yakin dia akan mikir, ini kalau orang tahu, pasti orang lain bakal ngerasa ini tuh ilmunya bermanfaat gitu. Jadi gue ngerasa nggak cuman gue doang yang punya mimpi kayak gini lah ya buat sharing ilmu. Jadi makanya gue decide gue bikin platformnya lah, wadahnya. Kira-kira wadah ini adalah wadah sederhana, kita juga nggak tahu nanti arah kedepannya akan segede apa, tapi istilahnya gue akan mengumpulkan lah orang-orang yang punya misi sejalan ya, yang punya ilmu gue temuin sama yang haus ilmu. Jadi orang-orang semua yang mau belajar, kan kita kadang susah ya nyari source yang belajar yang bagus, yang aksesibel, yang gratis, yang murah lah istilahnya, affordable. Masa cuman kalangan-kalangan elit doang yang boleh belajar? Justru yang lebih butuh belajar adalah orang-orang yang lebih membutuhkan lah istilahnya kayak gitu kan. Makanya gue membuat Vitademy ini sebagai ya inilah for the people lah, for the people itself lah, for the people themselves, For all. for all ya, bukan for all. For all. Jadi supaya semua orang bisa dapat edukasi yang setara. Jadi nggak cuma terpusat doang. Makanya gue bermimpi edukasi itu harus harus desentralisir. Itu menurut gue, karena gue kuliahnya di Eropa juga, gue udah ngeliat sejomplang apa ya pendidikan di luar sama pendidikan di Indo, apa bedanya, apa yang sama, apa yang Indo punya lebih bagus, apa yang di sana punya lebih bagus. Menurut gue ini sebuah privilege yang menurut gue sayang kalau misalnya nggak dikembangin ya, nggak dimaksimalin jadi satu bentuk yang istilahnya bisa digenggam lah. Makanya Vitademy ini tuh ibarat kayak istilahnya anak gue sendiri lah gitu. Tapi balik lagi ya, gue tahu bisnis itu ya namanya bisnis ya, namanya usaha, namanya company. Kita nggak bisa terlalu jatuh cinta juga lah sama ini. Kalau misalnya emang kedepannya jalurnya akan berubah, gue akan geser.
Gua akan menyesuaikan sama keadaan. Karena yang penting itu apa? Yang penting itu kita bertahan hidup itu adalah dengan penyesuaian. Siapa yang bisa menyesuaikan diri paling tinggi, siapa yang bisa beradaptasi ya, itu dia yang akan bertahan. Kurang lebih kayak gitu. Berarti purpose kita sebenarnya untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup betul. Dan untuk bertahan hidup ini sebenarnya manusia ini kebutuhannya cuman ya kalau di Maslow piramid ada 7 ya, ada 7 kebutuhan. Cuman menurut gue ya sandang pangan papan itu minimal. Kalau sandang pangan papan udah terpenuhi, kebutuhan keempat adalah kebutuhan otak, edukasi. Karena sekarang tanpa otak, tanpa edukasi kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa kemana-mana. Sekarang udah bukan masalah fisik lu harus kuat lagi. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cowok yang penting bisa berburu, bisa kuat, ngelindungin keluarganya di dalam goa gitu ya. Pasti dia akan bertahan. Kalau sekarang gamenya udah beda. Sekarang gamenya siapa orang yang punya otak, yang punya ilmu, yang punya skill, dia yang akan dilihat, dia akan bertahan. Tuh.